Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ya, ibu yang salihah yang saya dengar melalui lembaga ini. Masya Allah, bantuan antum ke Palestina terus menerus. Ini insya Allah saya berharap ini menjadi saksi hadap Allah Subhanahu wa taala bahwa antum membuat baik untuk saudara kita di Palestina. Insya Allah untuk pertemuan ini kita bahas bersama tentang tema yang antum milih, mukjizat Al-Quran. Apa artinya mukjizat? Salah satu arti di mana cara Allah tolongin kita. Mungkin sebelum saya jelaskan ini, saya ceritakan beberapa cerita untuk membuktikan orang yang hidup sama Al-Quran Al-Karim akan ditolongi oleh Allah. Bukan hanya di akhirat Al-Quran Al-Karim menjadi syafaat buat kita, tetapi di dunia. Asal satu syarat aja, kita hidup sama Al-Quran. Saya ingin cerita, ada seorang di Gaza Timur khususnya, namanya Nidal. Di peran ini, bahasa saya jelas? Kedengaran? Belum, ya? Jelas enggak? Lanjut. Ya. Ada seorang namanya Nidal dari Gaza Timur. Di awal peran orang yang tinggal di Gaza Timur rata-rata mengungsi pindah dari Gaza Timur ke pusat Gaza. Rata-rata orang yang tinggal di Gaza Timur sudah tidak ada. Pada rumah-rumah sudah kosong, masyarakat sudah pindah. Nidal ini juga mau pindah, tetapi yang berangkat duluan istrinya sama orang tua dan keluarganya. Dia bilang, kalian duluan, saya masih ingin ambil beberapa barang, selimut, ya, ini beberapa sebagian dari makanan yang awil-awil. Lalu dia menjadi sendirian di kampung ini. Sudah dia siapkan seluruh yang dia butuhkan, yang akan pindahkan sama dia. Lalu pas dia keluar dari pintu rumah, baru kakinya keluar, pesawat jenis Israel melihat dia. Rumah yang berdiri dari 3 lantai. Pas pesawat jenis Israel melihat dia, dia kira dia kayak orang mujahidin atau apa. Langsung menghancurkan rumah dia yang berdiri dari 3 lantai. Masih fokus? Lalu dia tidak kena bom, tapi runtuhan rumah 3 lantai di atas dia. Hanya yang kelihatan apa? Kepalanya sama sebagian sedikit dari dadanya. Kaki, tangan atau apa tidak, semuanya di bawah runtuhan. Tidak bisa melindungi diri sendiri. Bahkan dia tidak tahu apakah dia sedang berdarah, luka atau tidak. Dia bilang, setelah beberapa menit kayak saya udah tidak sadar, kayak pingsan. Lalu saya kira lagi ini mau meninggal, akan syahid. Lalu saya sebelum pingsan atau apa mulai bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, sampai ya supaya masuk surga katanya. Lalu dia sudah tidak sadar, sudah pingsan. Katanya setelah beberapa jam saya bangun. Kenapa bisa tahu beberapa jam?
karena masih bisa melihat matahari. Dia tidak bisa melihat jam atau apa. Setelah dia bangun, dia tidak ada makan, tidak ada minum. Anjing-anjing sekitarnya dekat dia, dia mulai takut. Sudah masuk gelap, matahari sudah terbit atau sudah apa? Tenggelam ya. Lalu datang hari berikut. Gimana cara tahu hari? Dari matahari. Matahari datang, belum makan, belum minum, dan dengan keadaan sepi. Dia kadang pingsan, kadang bangun, kadang pingsan, kadang bangun, sampai gelap lagi. Masuk hari yang ketiga. Di hari yang ketiga, ketika dia melihat matahari, dia mulai berharap, ya Allah, ini 3 hari saya belum meninggal dunia, belum makan, tapi masih ada nafas. Tidak ada yang akan tolongin saya. Ya Allah, dia mulai berharap sama Allah. Dia mulai fikirkan gimana cara tolongin diri sendiri. Dia langsung ingat amal ibadah dia. Masih yang antum ingat ya, hadis yang terkenal orang Ashabul Kahf yang batu tutup ini ya, gua ya. Lalu dia ingat apa? Dia nizam ini selama 2 tahun setiap hari membaca 1 juz. Selama 2 tahun tidak pernah gagal, setiap hari membaca 1 juz. Dia mulai menjadikan Al-Quran Al-Karim wasilah, tidak milih ibadah yang lain. Dia bilang, ya Allah, jika saya tulus dan ikhlas selama 2 bantu saya, tapi tulungan kaget kenapa? Tulungan Allah langsung datang. Setelah beberapa menit katanya, tidak sampai 5 menit, tiba-tiba ada ambulans turun, melihat ke kiri kanan, melihat dia. Oh, ada orang di sana. Mereka lari, tolongin dia, antarkan dia ke rumah sakit. Pas sampai rumah sakit, dia hilang kesadarannya 1 minggu. Pas bangun, cerita pertama yang dia sampaikan ke istri dan orang yang samping dia, saya menjadikan Al-Quran Karim wasilah, tapi saya tidak merasa mukjizat Al-Quran Karim secepat itu. Saya merasa doakan Allah, mungkin 1 jam, 1 hari, 2 hari, mungkin Allah akan tolongin saya. Tapi tidak berpikir bahwa 5 menit Quran akan Allah tolongin saya. Langsung dia mulai berbicara tentang mukjizat Al-Quran. Sebenarnya banyak cerita dari Gaza tentang mukjizat Al-Quran. Kadang beberapa cerita tidak masuk akal. Kita orang Gaza tetapkan, diamkan di sana saja. Yani ada misal salah satu cerita, ada 5 orang di pinggir jalan sebelah kanan. Mereka mau pindah ke rumah yang sebelah kiri. Lalu pesawat Zionis Israel semakin dekat dari mereka. Semakin dekat. Kalau pesawat itu sudah melihat mereka, langsung bom. Tetapi salah satu orang dari 5 orang itu, dia mulai mengatakan, saya tahu cara untuk Allah melindungi kita. Lalu temannya bilang, apa itu? Dia bilang, melalui jadikan Al-Quran Karim wasilah. 4 orang itu mulai ketawa, kita ini lagi dengan keadaan parah, lagi dengan musibah besar, kemungkinan besar kita akan kena bom dan meninggal dunia, dan kamu lagi bercanda bahas yang sesuatu tidak masuk akal. Dia bilang, tidak, percayalah. Dia bilang, saya setiap minggu saya khatam Al-Quran Karim 30 juz. Yani artinya setiap hari membaca 5 juz.
Kalau kita hitung setiap hari 5 juz, satu minggu bisa selesai 30 juz. Selama 5 tahun, insya Allah saya membaca 30 juz setiap seminggu sekali untuk masalah-masalah ini, untuk musibah-musibah kayak gini, supaya kalau saya minta dari Allah tolongin saya, Allah tolongin saya. Memang dia siapkan diri untuk minta bantuan dari Allah. Dia bilang coba mukjizat dia dengan yakin. Orang yang benar-benar merasa Allah Subhanahu wa taala maha besar, tinggi. Dia bilang, "Ya Allah, jagalah kita." Langsung setelah dengan apa? Dengan berkah Al-Qur'an Al-Karim. Dia bilang Karim, huruf mim, langsung tiba-tiba, wallahi ini kadang tidak masuk akal. Tetapi ini mukjizat Al-Quran. Tiba-tiba ada kambing di jalan, ribuan kambing. Ini tentara Allah di bumi ini. Langsung mereka melewati jalan antara kambing sampai mereka di rumah yang lumayan keadaannya aman, tertutup benar-benar. Setelah mereka masuk, kambing ini hilang. Yang sediakan kambing itu siapa? Allah. Makanya kadang cerita ini tidak masuk akal. Tetapi orang yang hubungannya sama Al-Quran Al-Karim dekat, pasti akan mengerti apa yang saya sampaikan. Tidak mau cerita jauh-jauh dari Gaza. Di Indonesia, saya ceritakan 2 dari Indonesia. Saya ini mengajar Al-Quran Al-Karim online, ngaji. Pernah sehari ada seorang ustaz telepon saya di tengah malam, jam 12 lebih. Pas dia telepon, saya tidak angkat. Udah malam, dia telepon 12, aneh. Saya tidak angkat. Telepon lagi, saya bilang, saya lagi tidur, lagi capek. Saya enggak angkat. Teleponan yang ketiga, saya bilang, pasti kayaknya ada masalah ya. Saya bilang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz? Ada apa? Ini udah malam banget, hampir jam 1. Dia bilang, mohon maaf Syekh. Saya bilang, ada apa Ustaz? Dia bilang, saya lagi musibah Ustaz. Musibahnya apa? Istri saya lagi melahirkan dan kurang 3 liter darah. Keadaannya susah dan kemungkinan besar meninggal dunia, dan kemungkinan besar anak saya tidak selamat, dan darahnya juga agak jarang, tidak ada di rumah sakit. Lalu saya tanya, saya bisa bantu dengan apa Ustaz? Dia bilang, mohon doanya Syekh, mudah-mudahan Allah bisa lancarkan. Saya bilang, langsung. Enggak tahu kenapa muncul ini. Antum minta doa dari saya, padahal antum sampai jam 2 siang setiap hari diajarin Al-Quran, dan kadang mengajar dan kadang belajar Al-Quran. Antum sendiri jadikan Al-Quran Al-Karim diri berita buruk, kabar duka. Langsung dia telepon, saya bilang, sebelum dia bilang Assalamualaikum, sabar Ustaz, dan ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai siapkan kata-kata yang bikin hatinya agak lumayan tenang, dan dia nangis. Saya semakin saya bilang, udah Ustaz, tenang. Setelah saya selesai, saya bilang, udah, antum orang hidup sama Al-Quran dan harus lebih mengerti. Dia bilang, saya nangis Syekh bukan karena saya kena musibah. Saya bilang, terus apa? Dia bilang, Syekh, langsung setelah saya dapat arahan dari Syekh tentang ini, saya mulai doakan Allah dari hati betul-betulnya. Langsung istri saya lahir dan tidak butuh darah lagi, dan anak saya dengan keadaan sangat sehat. Saya sendiri tidak percaya, kaget. Ini berkat Al-Quran Al-Karim. Pernah saya ceritakan ini di Semarang, ya, cerita ini.
Kemarin saya diajak sama Ain safari dakwah di Semarang, nggak tahu lupa bulan kemarin ya. Saya ceritakan sebagian cerita-cerita tentang mukjizat Al-Quran, tapi berbeda, bukan cerita yang tadi. Lalu ada seorang ustaz habis acara, setelah selesai, Syekh, saya ingin ceritakan sesuatu. Saya bilang, tafadhal ustaz. Dia di rumah tahfiz, ya, saya lupa di mana ya. Intinya dia tidak jauh jaraknya dari antum. Saya bilang, apa itu? Dia bilang, Syekh, setelah tadi cerita mukjizat Al-Quran, saya pernah mengalami cerita mirip-mirip. Saya bilang, apa? Ceritakan. Dia bilang, saya Syekh ini anak pondok, dan alhamdulillah saya hafal Al-Quran Al-Karim. Di pondok tersebut, dia sebutkan, saya lupa. Habis saya hafal Al-Quran Al-Karim, dimuliakan di pondok, dikasih hadiah dan ini. Setelah 5 hari saya sakit, masuk rumah sakit, dicek sama dokter, ternyata saya sakit ginjal, parah ya. Terus saya masih muda sih, dan keadaan keuangan keluarga saya susah, dan kalau ingin hidup harus cuci darah, dan itu agak berat bagi keluarga. Meskipun mereka mau ambil putusan cuci darah seminggu, 2 minggu, tidak mampu sepanjang hidup. Saya waktu itu umurnya, dia bilang 19, 20 kayak gini. Kalau kita hitung 10 tahun, 20 tahun, biaya besar. Maka keluarga saya mulai putus asa. Lalu pas saya di rumah sakit, saya mengatakan ke ibu, insya Allah saya tidak butuh cuci darah. Dia bilang, ibunya masih bilang, insya Allah. Saya tahu cara gimana sembuh. Dia bilang, ibu gimana? Saya bilang, bukan saya hafal Al-Quran, banyak saya habiskan waktu untuk hafal Al-Quran, berjuang untuk hafal Al-Quran. Saya insya Allah akan jadikan Al-Quran Karim wasilah. Ibunya mulai menyayakan, insya Allah, tapi tidak percaya. Insya Allah, semoga kamu cepat sembuh. Tapi dengan bahasa ragu, dia melihat ibunya lagi. Ibu tidak percaya. Dia bilang, percaya kok, tenang, insya Allah aman, insya Allah akan baik. Dia bilang, saya sampaikan ini ke ibu, tidak percaya. Ke orang ayah saya tidak percaya. Tidak ada yang percaya saya. Tapi dia bilang, tidak tahu kenapa hati saya terisi dengan yakin kepada Allah bahwa Al-Quran akan sembuhin saya. Sebagaimana Allah menjelaskan di Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun linnas. Di Al-Quran Karim itu obat. Dia bilang, ya Allah, langsung dengan rasa hancur, tidak ada yang percaya dia. Orang tuanya kayak putus asa, melihat dia kayak kasihan, sebentar lagi akan meninggal dunia, dan semua orang teman-temannya kayak lagi pamitan sama dia. Tapi hatinya bilang tidak. Dia bilang, mulai mendoakan Allah, ya Allah, selama saya 5 tahun berjuang hafal Al-Quran Al-Karim, saya kadang tidak main, kadang saya kurang tidur, ya Allah, kadang saya kurang makan, menghabiskan waktu untuk hafal. Jika saya ikhlas dan mengusahakan hafal Al-Quran Al-Karim untuk Engkau ya Allah, tolongin saya. Sudah selesai. Dia ini katanya di pagi hari, di waktu sore, dokter datang untuk mencek. Ternyata hasilnya masih bagus. Dokter kurang percaya. Dia bilang, kalian ada kesalahan. Besok pagi insya Allah akan dicek. Tapi orang itu tidak komen, diam. Di pagi hari masih cekannya masih bagus. Dokter mulai merasa kayak aneh. Nanti kita cek lagi sore. Cek sore lagi. Masih bagus. Hari yang ketiga, cek lagi, dia bilang kayaknya dokter, cekan yang pertama kayaknya salah atau apa. Kita tunggu sampai sore lagi. Setelah di sore hari yang ketiga, dia bilang tidak dokter, tidak ada yang salah. Memang
bencikan awal saya sakit ginjal, tapi sekarang saya sembuh dan saya tahu sembuh karena berkah Al-Quran. Hasil Allah dan dia berkata, Bas dia cerita ini sudah saya ini cerita ini sekitar 4 tahun dan saya masih sehat dan saya merasa lebih sehat dari teman-teman saya yang normal. Ini berkah apa? Al-Quran. Asal kita punya hubungan sama Al-Quran. Bukan siapapun menjadikan Al-Quran Al-Karim wasilah Allah menerima dia. Orang yang jarang sama Al-Quran, baca Al-Quran, mana bisa Allah tolongi dia? Allah Subhanahu wa taala di surah Fatir, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Al-Quran Karim yang gunakan atau manfaatkan baik-baik orang terpilih sama Allah. Tapi Allah menjelaskan keadaan manusia. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Ada orang zalim dirinya, jarang buka Al-Quran, jarang kenal sama Al-Quran, kecuali terpaksa ada tahlilan atau ada ini, ya udah ada yasinan mereka baca atau apa, jarang, tidak kenal, disuruh sama orang. Wa minhum muqtasid. Ada sidang-sidang, dia tahu misal surah setiap hari Jumat ada surat Al-Kahfi, dia baca. Ada misal surat Al-Mulk, melindungi dari azab kubur, ya dia diusahakan bacakan. Ya musim-musim tergantung. Muqtasid. Wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah. Dzalika huwal fawzul kabir. Dan ada yang berlomba-lomba, punya janjian setiap hari tidak boleh satu hari dilewati tidak baca Al-Quran itu. Ada janjian seperti Aisyah. Aisyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah saksi dia masuk ahli surga. Dia setiap hari punya wird. Dia ngantuk, tidak ngantuk, sibuk, tidak sibuk, sehat, tidak sehat, harus diselesaikan. Sampai Aisyah membasang tali, tahu tali? Kalau sudah waktu malam dan dia belum selesai ikatan dia, misal anggap 1 juz belum selesai, dia mulai membasang tali, dia mulai baca Al-Quran Karim depan tali. Saking dia ngantuk, dia jatuh ke tali dan lalu bangun. Tidak boleh saya tidur, harus selesaikan. Padahal dia orang surga. Tidak mau lama-lama, saya izin ceritakan sedikit dari Gaza ya. Kenapa orang Gaza sampai sekarang masih tahan 1 tahun lebih di bawah Golisida, tapi masih mereka kokoh kuat karena Al-Quran. Rata-rata mereka hidup sama Al-Quran. Bukan seperti sebagian dari manusia kena ujian sedikit, musibah kecil, kenapa Allah kayak gini? Tidak ada kesabaran. Kenapa Allah uji kita? Tidak. Kalau kita ingin hati kita kuat, harus melalui Al-Quran. Bahkan Al-Quran Al-Karim yang enggak mau bilang ibadah membaca Al-Quran Karim hanya membaca Al-Quran Karim yang mentinggikan iman kita, tetapi nama Al-Quran di Al-Quran adalah yang mentambahkan iman di hati. Yani kalau Nabi Muhammad namanya Muhammad, kalau gunung namanya Jabal, ya sama. Tapi nama Al-Quran namanya yang mentambahkan iman, yang menghidupkan hati. Apa artinya mentambahkan iman dan menghidupkan hati? Yang bikin hati kita kokoh menghadapi ujian-ujian di hidup ini. Di surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innana sami'na munadiyan yunadi." Kita pernah mendengar jin berkata ya, mendengar sesuatu, bukan mereka bilang Al-Quran, sami'na munadiyan,
yunadi lil imani an aminu. Kita mendengar sesuatu yang mentinggikan iman di hati, yang menghidupkan hati lagi, yaitu Al-Quran. Kembali lagi ke Gaza. Saya tidak mau cerita tentang Gaza. Saya izin ya, mohon maaf, cerita tentang ibu saya. Dan ibu saya seorang awam ya, seperti rata-rata manusia, bukan ustazah, bukan apa. Tetapi ibu saya juga sebagian dari Gaza, sama seperti orang Gaza. Pernah orang tua saya datang ke Indonesia, ya, sebelum lebaran ya, 10 hari mereka tidak tahan, langsung mereka mau pulang ke Gaza. Waktu itu saya usahakan bertahun-tahun. Waktu itu saya lulus, sudah ingin ajak orang tua, tapi qadarullah mereka juga tidak hadir karena perizinan keluar dari Gaza susah. Tapi setelah mereka dapat izin, ya sudah lewat sudah, dan saya bilang ya nggak apa-apa, bisa kita ketemu setelah 3 tahun ya. Sekarang saya di Indonesia 5 tahun ya, yang 2 tahun lalu. Ketika saya ketemu ibu saya di bandara Jakarta, ibu kayak terharu banget, bukan saya kayak nangis. Sambil bukan ibu benar-benar mulai nangis, bukan sekadar terharu, ya nangis benar-benar. Saya bilang kenapa ibu? Tenang, kita udah ketemu, udah setelah 3 tahun, alhamdulillah. Tidak boleh kayak gini nangis atau sedih karena ketemu Muhammad. Memang saya senang ketemu anak saya beberapa tahun. Kenapa? Dari Gaza transit ke Mesir, ke Arab Saudi, ke Jakarta, ini butuh 3 hari, susah. Dan selama 3 hari itu saya tidak pernah selesaikan wirid saya, hanya bisa baca sebagian. Jadi ibu saya nangis karena belum bisa selesaikan wiridnya. Terharu. Wirid ibu berapa? Setiap hari 5 juz selama 35 tahun. Selama 35 tahun setiap hari membaca 5 juz. Tidak bisa laksanakan ini hanya waktu datang ke Indonesia. Sampai saya merasa berdosa. 3 hari mungkin baca 1 juz, 2 juz, belum bisa selesai 5 juz. Nangis, merasa kayak sangat sakit hatinya, kayak bikin dosa besar. Saya ingin ganti, makanya di awal-awal datang dia kayak kejar, ingin selesaikan 5. Saya bilang 15 juz. Saya bilang nanti dia mau qada katanya. Saya bilang kita ini udah beberapa tahun nggak ketemu, ayo kita jalan-jalan atau apa. Nangis, ya. Padahal ibu saya seperti ibu biasa, rumah tangga, yani punya 11 anak, urus anak atau apa, masak, bersih-bersih, yani sibuk. Kalau cucu berapa? 27, yani sebentar lagi kita buka TK sendiri ya. Yani artinya sekarang dalam Al-Quran ya, mereka tinggal bersama di satu tenda, anaknya, cucunya di sekitarnya 27, ya antum tahu ya kalau anak kecil kayak gimana, ya ribet-ribet ya, bersuara atau meskipun kayak gini, urus anaknya dan cucunya, dan keadaan perang dan bom. 2 hari yang lalu saya telepon ibu, dapat telepon ibu saya lagi flu sampai masuk ke tulang, sakit benar-benar dan tidak ada obat di sana. Setelah saya telepon apa kabar ibu, ya mohon sabar, dia mau matikan telepon sama saya karena waktu bagi-bagi. Dia bilang ya, nanti kita berbicara, ingin kajar selesaikan wirid saya, mau baca 5 juz sebelum anak-anak ini bangun. Nanti tidak bisa, nanti kalau sudah 1 jam atau 2 jam telepon saya lagi, kita bisa santai. Saya bilang siap ibu, silakan. Keadaan peran sakit tidak wajib. Kenapa saya ceritakan ini? Ini salah satu alasan orang Gaza masih tahan,
masih sabar. Dan saya ingin selesaikan dengan harapan dari Muslimah Solo Raya atau Solo Muslimah kayak gitu. Saya lupa namanya. Namanya apa? Solo Raya. Ya, Solo Raya. Saya berharap dari seluruh yang hadir tidak mau janji seperti saya. Kita bikin kesepakatan setiap hari 5 halaman. 5 halaman itu bukan 5 juz atau bukan 5 lembar, 5 halaman. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 menit atau 6 menit. Yang tidak ada alasan buat orang sibuk atau sakit atau apa. 5 halaman setiap hari asal kita istiqamah. Setiap hari kita membaca 5 halaman. Saya merasa kalau kita istiqamah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan terus, ya, saya merasa akan ada sebuah mukjizat akan terjadi di hidup antum. Kalau antum minta tolong dari Allah dengan berkah 5 halaman setiap hari, pasti Allah akan terima. Kalau ada orang mengalami anaknya susah, tidak bisa diberikan pendidikan yang baik, adab-adab Islam, atau punya masalah sama suami atau apa, dengan berkah 5 halaman setiap hari tapi terus istiqamah, insyaallah dengan niat Allah akan berubahin hidup kita. Ada yang mau ikut ya, berjanjian bersama hanya 1-2 orang. Ya, malas ya atau takut? Jangan kalah, malu. Jangan malu, ini sesuatu yang harus kita banggakan. Insyaallah saya setiap hari membaca 5 halaman. Ada yang mau? Yes. Masih ya, yang di depan tidak mau, angkat tangan supaya tangan ini menjadi saksi hadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Masih ada yang ragu? 5 halaman, ya Allah. Ada yang mau? Alhamdulillah, saya husnuzan semuanya dan saya berharap bukan mulainya besok ya, dari hari ini mulai dan usahakan istiqamah. Malas, tidak malas, ngantuk, tidak ngantuk. Tadi saya ceritakan Aisyah, harus selesaikan. Siap? Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Ini yang saya bisa sampaikan dan mohon maaf kalau bahasa saya kurang jelas atau agak cepat sedikit atau apa, tapi mohon saya berharap antum sudah mengerti maksud saya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.